Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, sekarang kita akan berbincang soal sosok yang bernama Yahya Yopi Waloni, atau yang dikenal dengan Yahya Waloni. Seorang mu'alaf yang mendapat panggung dengan topik-topik seputar kristenisasi dan misionaris. Kebiasaan mu'alaf, kebiasaan mu'alaf itu yang tidak belajar terlebih dahulu akan membuat gaduh dan kerap mengaburkan hakikat keberislaman itu sendiri. Rata-rata mu'alaf itu dengan semangat ghirah keislamannya akhirnya membabi buta dan tidak memiliki prinsip-prinsip dakwah yang toleran, inklusif, menebar kasih sayang, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Ya contohnya yaitu Yahya Waloni, atau juga seorang mu'alaf seperti Felix Shaw yang bilang nasionalisme tidak ada dalilnya. Nah, gini-gini orang mu'alaf gadungan. Jadi sederhana, jebloskan dia ke dalam penjara, tangkap dia, agar ada waktu untuk merenungkan dan muhasabah diri, agar dirinya menata niat untuk beragama, berdakwah dengan baik dan benar. Karena apa? Saya meyakini sesuatu yang mencuat bisa menjadi gambaran isi dan diri seseorang. Ibnu Athaillah Sakandari di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Hikam, dia mengatakan ma ustudi'a min ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhahir. Sesuatu yang tersimpan dalam kegaiban rahasia batin akan tampak keluar dalam tindakan dan sikap lahir seseorang. Artinya jika di dalam hati kita terdapat sifat-sifat terpuji seperti kehalusan budi pekerti, kemudian akhlak di dalam beragama dan juga akhlak di dalam bernegara, maka sifat itu akan yang muncul ke permukaan yang diwadahi oleh badan kita. Dalam peribahasa sehari-hari kita, gelas itu biasanya akan memercikkan apa yang ada di dalamnya. Jika di dalam gelas itu terdapat air, maka yang keluar akan memercikkan air pula. Kan tak mungkin cangkir yang berisi air akan memercikkan susu. Sebab gelas hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, bukan yang lain. Maka penting belajar sebelum menyampaikan itu menjadi niscaya. Yahya Waloni sekalipun melabeli dirinya kini seorang muslim, tetapi dakwahnya tidak mencontoh perangai Nabi Muhammad sedikit pun. Nabi kita berpesan jelas, sayangilah siapa atau apa saja yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi yang ada di langit. Salah satu target kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW ialah hewan, hewan dan tetumbuhan. Berikut kisah yang sering kita dengar ketika kita di pesantren-pesantren, di mana Rasulullah SAW pernah memimpin pasukan muslimin dalam ajang pembebasan Mekah, Fathu Mekah. Dari Madinah berbondong-bondong manusia mengikuti arak-arakan ini. Nabi Muhammad telah berpesan agar tidak ada pertumpahan darah. Kemudian kaum muslimin mengikutinya. Dalam perjalanan, beliau tiba-tiba melihat seekor anjing sedang merebahkan diri dekat sumur. Anjing itu terdengar mengeluarkan suara, seakan-akan membujuk anak-anaknya agar tetap menyusu padanya. Nah, sementara derap pasukan Rasulullah SAW kian mendekati hewan tersebut. Maka Nabi Muhammad memerintahkan seorang sahabat untuk menjaga anjing-anjing tersebut supaya tidak ada satu tentara pun yang menyakiti mereka. Anjing memang di dalam Islam memiliki sifat najis seperti air liurnya, Namun hal itu tidak berarti hewan tersebut tak boleh dikasih sayangi oleh kita. Rasulullah juga pernah menuturkan di dalam suatu kisah tentang seorang pelacur pada zaman Bani Israel. Ini penting. Di mana perempuan yang sehari-hari tenggelam dalam bisa kita katakan dosa besar lah,
suatu hari menemukan anjing yang berputar-putar mengelilingi sumur. Tiba-tiba pelacur itu menyadari anjing tersebut ternyata sedang kehausan. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Ia menjulurkan sepatunya ke dalam sumur untuk mewadahi air. Dengan benda itu, ia dapat air, dia memberi minum kepada anjing tersebut. Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda, dosa-dosa sang pelacur ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kasih sayangnya terhadap anjing itu. Bagaimana kisah ini kita kontekskan dalam fenomena Yahya Waloni ini? Kalau kita melihat ya orang anjing tidak bersalah kepada dia, tiba-tiba dia tabrak dengan penuh kegirangan dan kegembiraan, ya kan? Justru sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni sama sekali tidak pernah diajarkan di dalam agama Islam, apalagi pernah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Muslim ketika dia meyakini bahwa agamanya adalah Islam, maka ajaran itu tidak pernah kita dapatkan sama sekali. Karena itu adalah tindakan yang sangat biadab, sangat-sangat merusak citra Islam itu sendiri. Terkadang mu'alaf-mu'alaf seperti Yahya Waloni justru memperburuk citra Islam itu sendiri. Mungkin hanya itu dari saya. Pesan saya adalah jauhi ustadz-ustadz seperti itu, karena dia akan memperburuk citra Islam atau citra agama kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.